Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali kita di video pembahasan ya mengenai Python Start khususnya untuk pengerjaan soal di platform. Jadi kita sudah masuk materi yang ke-13 ya. Untuk materi yang ke-13 ini kita belajar tentang pembuatan modul dan teman-teman udah bikin modulnya masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke mengerjakan soal di platform seperti itu, oke? Nah, langsung aja kita gaskan. Nah, kita punya 3 bagian ya. Seperti biasa, yang pertama ini untuk soal-soalnya semua. Nah, yang ini ya kan cukup banyak karena memang kita yang bagian keduanya itu full bikin modul gitu ya. Jadi di sini nggak ada soal apapun yang kedua. Nah, ya cuman bikin apa namanya sketsa map aja terkait dengan modul yang mau kita bikin ya kan. Tapi sebenarnya ya cuman gini aja ya sama survei di akhir. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu mengerjakan yang ini ya kan, cuman dilewat-lewatin aja. Kemudian yang ketiga di sini kita punya soal bonus, oke? Cuma 3 soal ya kan. Nah, jadi ya tidak terlalu sulit. Oke, langsung kita gaskan ya. Seperti biasa, kita masuk ke bagian satu terlebih dahulu. Oke, ini kita reset. Nah, pilih pernyataan yang benar, yang mana bisa terdapat beberapa pernyataan yang benar di sini ya, atau multiple choice. Oke, yang pertama, tidak lebih dari 2 modul bisa disambungkan ke dalam satu program. Apakah betul? Tidak ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin ke dalam satu program, mau berapapun modulnya, misalnya 3, 5, 100 pun nggak masalah. Gitu ya. Jadi, pernyataan yang ini salah, nggak perlu kita centang. Dan yang kedua, standar library Python adalah kumpulan modul yang mengandung fungsi-fungsi utama dari bahasa pemrograman Python. Ya, betul ya. Contohnya kayak print, input, dan seterusnya ya kan. Itu adalah fungsi-fungsi utama yang memang dia udah built-in dari Python. Nggak perlu kita impor. Seperti itu ya. Jadi ini kita centang. Kemudian modul bisa mengandung hanya perintah yang berhubungan dengan input dan output data. Apakah betul? Tidak ya. Nggak ada input dan output pun bisa. Ya, tetap bisa kita gunakan sebagai fungsi yang mana bisa kita masukkan ke dalam modul seperti itu ya. Berarti ini kita nggak perlu dicentang karena ini salah. Lanjut, sebanyak apapun modul bisa disambung ke dalam satu program. Nah, ini baru betul ya. Jadi nggak cuma beberapa program doang, tapi lebih dari satu ya. Lebih dari satu dan seterusnya itu bisa kita gunakan seperti itu. Oke, kita centang. Kemudian modul bisa mengandung perintah individu dan fungsi. Bisa ya. Kalau misalnya teman-teman isi modulnya itu benar-benar cuma perintah doang kayak print gitu ya, nggak ada fungsi sama sekali, bisa. Cuman pas kita impor ya dia langsung muncul gitu kan, kayak hasil printnya seperti itu. Jadi biasa memang digunakan khusus untuk fungsi aja seperti itu ya. Jadi kita centang. Semua modul adalah file program terpisah yang bisa digunakan di dalam program Python lainnya. Nah, ini betul ya. Jadi dia bukan fungsi yang kita masukkan dalam program utama, tapi modulnya langsung kita impor dan fungsi dari modul tersebut bisa kita gunakan seperti itu. Jadi ini kita centang juga. Easy. Oke, yang kedua seperti biasa kita ketik-ketik. Oke, yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya kan, kita udah disediakan modul yang namanya aturan olahraga dengan 3 fungsi. Yang pertama adalah cetak sepak bola, isinya cuma print semua kayak gini ya. Kemudian yang kedua adalah cetak hoki, isinya juga print. Ini isi info-info permainannya, info-info olahraganya seperti itu. Seperti waktu bermain, banyak pemain, dan tujuan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah fungsi cetak sprint ya, dengan dengan isi fungsinya cuma print-print aja seperti ini. Ya, aman ya. Kalau udah aman silahkan dicentang, habis itu kita lanjut. Jadi kita cuma lihat aja di sini apa yang kita perlu hafal ya. Misal fungsi-fungsinya seperti itu yang akan kita gunakan untuk program di selanjutnya seperti itu ya. Oke, nah ini baru kita buat programnya. Seperti biasa kita riset terlebih dahulu. Oke. Sambungkan modul dan tulis programnya. Nah, di sini kita punya program seperti ini, yaitu program hari ini gitu ya. Nah, seperti yang ditertulis di sini, ini maksudnya /n ini dia diturunin ke bawah, jadi kita nggak perlu tulis print satu-satu. Bisa seperti ini ya. Program hari ini udah disediakan di sini ya, 1 sepak bola, 2 hoki, 3 lari 100 meter. Udah ada di sini semua. Kemudian udah ada pilihan Anda. Nah, sekarang kita tinggal lanjut. Kita mau ngapain gitu ya. Nah, ingat ada tulisan off selesai. Artinya kita akan menggunakan yes while loop ya. Jadi kita bisa bertanya atau ya memasukkan input berapapun sampai kita tulis off seperti itu untuk mendapatkan info-info olahraganya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa kita impor terlebih dahulu ya. Berarti di sini ya sambungkan modul dari latihan sebelumnya. Nah, tadi ya nama modulnya adalah aturan olahraga. Terserah teman-teman mau pakai impor seperti apa. Kalau kakak lebih enaknya itu ya langsung from nama modul import semua fungsi. Jadi import bintang gitu ya. Terus saya di sini from nama modulnya tadi aturan olahraga. Import. Nah, baru masukin nama fungsinya kalau misalnya mau masukin nama fungsi. Tapi kalau misalnya mau semuanya, semua fungsinya berarti tinggal tulis bintang seperti ini. Oke.
Baru kita selesaikan programnya. Nah, setelah pilihan Anda selesai ini, maka kita masuk ke while loop ya. Nah, saya tulis di sini while jawaban itu tidak sama dengan off gitu kan. Maka kita masuk lagi ke yang berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat, misal kita isi 2 ya. Kemudian ada tulisannya di sini. Langsung ngeprint yang udah kita isi tadi ya di sebelah sini ya. Kita coba copy dulu aja biar nggak hilang kalau kita pindah. Nah, yang ini. Oke. Kalau diisi 1 tadi berarti cetak sepak bola, diisi 2 berarti cetak hoki, diisi 3 berarti cetak sprint. Nah, ini ya. 1 2 3 terserah dari isi kita. Ya kan? Hilangkan yang tadi while jawaban tidak sama dengan off-nya. Jadi kita paste lagi. Nah, sini. Oke, lanjut. Berarti kita tulis di sini if gitu ya. Jawaban itu sama dengan, karena ini input tidak pakai integer ya, jadi kita tulis saja pakai string seperti ini. Nah, while jawaban sama dengan 1, maka kita akan print cetak sepak bola. Atau karena di semua isinya udah print tadi, yang nggak usah kita print, langsung kita panggil aja cetak sepak bola, kasih fungsi parameter kosong seperti ini. Dah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, berarti elif jawaban sama dengan 2, maka kita akan panggil si cetak hoki seperti ini. Yang ketiga berarti elif jawaban sama dengan 3, lalu kita akan panggil cetak sprint. Nah, gitu ya. Udah, gini dong. Nggak usah pakai else karena nggak ada diminta nilai yang lain. Nah, kalau misalnya udah selesai, maka dia akan minta untuk nanya lagi pilihan Anda lagi. Oke, berarti di sini kita copy lagi nih yang si jawabannya ini, gitu. Sampai diisi off baru beres, gitu ya. Udah selesai, gini dong. Coba kita cek. Oke, program hari ini udah bener semua ya dicetaknya. Kemudian pilihan Anda, kita misal pilih 1. Oh, salah, namanya bukan cetak sepak bola. Oke, tunggu dulu ya. Oh, digabung. Sorry guys, digabung guys rupanya. Gak perlu dipisah kayak gini ya. Cetak sepak bola. Nah, gitu. Oke, ini aman sih ya, tadi nggak berubah, berarti nggak perlu kita paste. Oke, lanjut. 1. Nah, isi adalah sepak bola. 2, isinya adalah info terkait dengan hoki ya. Kemudian 3, isi adalah info mengenai print. Gitu. Oke, kalau misalnya udah beres, tinggal kita tekan off. Seperti itu. Udah beres gitu ya. Nah, karena ini nggak ada auto checknya, jadi silahkan langsung dicentang, habis itu langsung dilanjut. Seperti itu ya. Oke, nomor 5. Sambungkan metode penyambungan modul dengan perintah yang menggunakan fungsi dari modul tersebut. Oke, kita riset dulu. Oke, pertama import random. Jadi bagaimana fungsi yang harus kita tulis ya kan? Kalau misalnya kita cuma tulis import random. Nah, ingat kalau cuma import doang berarti kita harus menyertakan si nama fungsinya. Baru kita kasih metode ya, titik kasih nama fungsi seperti itu. Import nama modul ya, ya. Kita masukin dulu nama modulnya, baru kasih metode, titik ya begitu gitu ya. Baru kasih fungsi seperti itu. Berarti kita cari di sini. Nah, ini ya, random. Nah, random baru ada randin 1,5. Nah, inilah cara untuk membuat si fungsi berdasarkan kalau inputnya itu kita masukin import random mentah seperti ini. Schedule juga sama, import schedule doang seperti ini ya. Nah, kita cari yang dia ada nama modulnya. Nah, ini nama modulnya ya, berarti kita masukin ke sini. Kemudian ini keliru nih. Harusnya bukan from random import acak ya, karena ini harus error. Harusnya ini tulisannya from random ya, from random yang ini. Import run in. Nah, gitu ya harusnya from random import run in, yang mana artinya kalau misalnya kita udah masukin si nama fungsinya di sini ya. Artinya gak usah kita panggil lagi si randomnya gitu. Langsung kita masukin aja sih nama fungsinya. Jadi kita cari nama fungsinya doang di sini. Run in ya. Nah, yang ini berarti. Nah, kemudian from schedule import bintang, ini pun juga sama ya. From schedule import bintang gitu ya. Maka kita akan mengimpor semua fungsi dari modul schedule. Jadi nggak perlu kasih nama modulnya lagi. Berarti ya tinggal yang ini cetak subjek gitu ya. Udah beres. Oke, sip, lanjut. Oke, ini kita cuma disuruh menyimpan. Ini kita udah disediakan ya modulnya full seperti ini. Ini untuk menghitung gaji. Yang pertama adalah dapat penuh waktu, ya kan? Untuk gaji full time. Nah, dengan parameter yaitu pengalaman. Nanti yang di return itu adalah total gajinya. Ya, sudah dihitung, oke? Dari gaji pokok dikali bonus seperti itu. Kemudian yang kedua kita punya fungsi dapat paruh waktu atau part time ya. Nah, dihitungnya bukan berdasarkan pengalaman tapi berdasarkan jamnya.
gitu. Nanti hasil returnnya pun adalah gaji berdasarkan perkalian si jamnya tersebut, gitu ya, dengan upah per jamnya. Oke, udah, kalau udah tinggal dicentang, habis itu dilanjut. Nah, sekarang baru kita coding di sini ya. Nah, kita mulai dulu dari awal. Oke, di sini kita disuruh isi nama pelatih ya, siapa, habis itu jabatannya apa, gitu. Kalau misalnya jabatan penuh waktu kita isinya 1, kalau jabatan paruh waktu kita isinya 2. Nah, terus kalau misalnya penuh waktu, ya, misalnya kita isi sama dengan 1, maka dia akan muncul pertanyaan pengalaman dalam tahun, gitu ya. Nah, baru kita lakukan perkalian menggunakan modul yang tadi. Baru di akhir kita akan print hasilnya, hasil nama dengan gajinya. Nah, namun kalau misalnya yang diisi itu adalah 2 gitu ya, atau paruh waktu, ya kan, part time, berarti di sini pertanyaannya bukan pengalaman dalam tahun, tapi jam kerja, seperti itu ya. Nah, jam kerja baru kita masukkan si fungsi tadi yang part time ya, kemudian kita print berdasarkan nama dan gaji realnya, seperti itu. Oke, easy. Berarti pertama kita import dulu. Tadi nama modulnya apa ya? Gaji olahraga. Oke. Terus berarti from gaji olahraga, import semua modul ya, import bintang berarti. Nah, baru kita tulis di sini. Pertama input nama pelatihnya ya. Kita tulis nama sama dengan input, nama pelatih. Oke. Selanjutnya jabatan sama dengan input jabatan 1 penuh waktu, 2 paruh waktu. Udah. Sip. Baru kita masukin ini ya. Kita jangan langsung tulis input pengalaman, karena di sini pertanyaannya akan berbeda. Kasih if dulu gitu ya. If jabatan. Nah, jika jabatan yang diisi adalah 1, ya kan, maka kita akan memanggil si fungsi. Oh, bentar, jangan dulu. Kita tulis dulu variabel untuk menyimpan si nilai dari fungsi tadi ya, gitu ya. Berarti misal gaji gitu lah ya. Gaji sama dengan, nah tadi apa? Dapat penuh waktu ya. Nah, terus dapat, oh, sorry. Jangan dulu. Kita tulis dulu input pengalamannya ya. Berarti tulis di sini pengalaman sama dengan, berarti kasih integer ya, karena kita akan menghitung nanti. Integer input pengalaman dalam tahun. Nah, baru lanjut di bawahnya baru kita tulis ya. Berarti gaji itu sama dengan, kita ambil fungsinya tadi ya yang dapat penuh waktu itu. Dapat penuh waktu. Nah, dengan parameter yaitu variabel yang ini nih, pengalaman ya. Tulis di dalamnya. Nah, udah beres. Kemudian masuk ke elif gitu ya. Jabatan sama dengan 2. Baru kita tulis sekarang variabelnya diganti jadi jam gitu ya. Jam sama dengan integer input. Apa berarti tulisannya? Ini nggak ada keterangannya di sini memang, cuman bisa kita akalin aja. Nah, gaji per jam dikalikan banyaknya jam kerja. Terus saya berarti jumlah jam kerja gitu ya. Nah, seperti ini. Udah deh, baru kita panggil gaji sama dengan, nah kita panggil si fungsinya yang paruh waktu ya. Berarti dapat paruh waktu dengan parameter yaitu variabel jam, seperti itu ya. Udah gini doang harusnya. Iya, udah ya. Terakhir kita tinggal print. Ini nama dulu, baru kasih dash kali ya, baru kasih gajinya, seperti itu. Berarti nama, kita bikin string dash-nya, koma lagi kita bikin si gajinya. Udah gini doang guys. Coba kita testing. Nama pelatih misal Arya. Kemudian jabatan 1 ya, misal kita mau full time dulu, penuh waktu. Pengalaman misal 12 tahun. Nah, maka kita akan dapat 60.000 berdasarkan perkalian yang ada di sini ya. Perkalian yang ada di modul sebelumnya, seperti itu. Nah, yang ini. Kalau lebih dari 7 berarti ya, kan kita isi 12 tadi. Maka K-nya jadi 3, kemudian gaji dikali si 3 tadi, gitu. Gaji 2.000 ya, gaji pokok 20.000 dikalikan dengan 3 sama dengan 60.000 ya. Nah, makanya tadi hasil kita sama dengan 60.000 gitu. Dan seterusnya. Sekarang kalau misalnya kita pilih yang paruh waktu.
misal masih sama ya hari ya gitu. Kemudian paruh waktu. Nah, kemudian diisi jumlah jam kerja. Misal jam kerja kita 5 jam sehari, maka gajinya adalah 4.000. Seperti itu ya. Jadi seperti inilah cara untuk kita membuat program utama gitu kan, dengan mengimpor si modul sebelumnya. Seperti itu. Kita akan panggil di dua tempat ini. 1, 2 gitu ya, dengan fungsi yang berbeda. Udah deh, tinggal dicentang, habis itu tinggal kita lanjut ke tingkat berikutnya. Oke, sekarang kita penjualan tiket. Ini harusnya kosong ya. Oh ya, kosong ini guys. Oke. Ini kita coba, bentar. Kita coba reset dulu. Nah, untuk yang ini kita buat modulnya di sini, kemudian kita buat programnya di sini. Nah, gini ya. Berarti ini juga kita reset. Oke, bentar. Ini harus kita reset dulu. Berarti harus sambil kita cek-cek juga ya di sebelahnya. Berarti ini kita mending bikin 2 tab aja. Ya, bikin 2 tab aja untuk Algonova platformnya. Kita kursus biar enak lihatnya ya. 13 yang satu, berarti kita ke nomor 9 yang ini ya. Nah, ini kita reset. Yang ini juga. Oke. Nah, sekarang kita punya modul di sini ya nomor 8, kemudian kita punya program utama di nomor 9. Oke. Di sini kita bikin 2 fungsi. Yang pertama dapat harga tiket. Meminta nomor pesanan dan mengembalikan harga tiket. Nah, tiket dengan nomor pesanan kelipatan 100, berarti yang dia itu misal 100, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya ya. Dan jadi dia itu ada 20 di belakangnya. Ya, ada 20 di belakangnya. Itu dia dapat diskon 20%. Kalau nomor pesanannya dapatnya hoki kebetulan kelipatan 100. Tapi kalau enggak, maka nggak dapat diskon gitu ya. Jadi harganya pas sama seperti itu. Contoh, kalau misalnya nomor pesanan 5.200 ini kan kelipatan 100 nih. Maka tiket kita akan dikali 0,8, artinya dapat diskon 20%. Gitu ya. Nanti jadi berkurang, bukan 2.000 tapi 1.600 harusnya. Kemudian kalau misalnya nomor pesanan kita kebetulan dia tidak kelipatan 100, misal 2.145 gitu ya. Maka harga tiket kita adalah normal tanpa ada diskon, seperti itu ya. Tulis saya berarti di sini dev gitu ya. Harga. Nah, dev harga dengan parameter yaitu nomor pesanan. Nah, gitu ya. Kita tulis di sini harganya. Sorry. Maksudnya mulai dari benar harganya dulu. Baik, kita tulis aja di sini. Bentar dulu ya. Jangan harga deh, tiket aja. Baru di sini kita tulis variabel harga itu udah pasti 2000 ya harga standarnya. Nah, baru selanjutnya di sini kita kasih kondisi gitu ya. Berarti if nomornya nanti ternyata itu kalau misalnya kita mau mendapatkan kelipatan 100, berarti apa yang kita lakukan? Nomornya harus kita modulus ya. Harus kita modulus 100. Jadi yang bisa dibagi dengan 100, yang ketika pas dibagi itu hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Jika dimodulus 100, jika nomor dimodulus 100 hasilnya sama dengan 0, artinya jika tidak ada sisa bagi ya dari pembagian 100 tersebut, maka baru kita lanjut ke pengurangan diskon 20% seperti itu ya. Berarti nomor modulus 100 itu sama dengan 0. Nah, gini ya. Maka harga itu kita kalikan dengan 20%, artinya kita kali sama dengan 0,8 sisanya gitu ya. Bisa sebenarnya kalau misalnya kita tulis harga ya kan, kita kalikan dulu dengan 0,2 baru harga dikurangi baru harga total 2000 tadi dikurangi dengan harga yang baru gitu ya. Bisa harga diskonnya maksudnya. Tapi ribet, mending langsung kita tulis aja harga dikali 100% dikurang 20%, yaitu 80%. Berarti kita tulis harga kali sama dengan 0,8. Itu aja ya. Oke, lanjut. Else-nya berarti selain daripada itu ya kan, ya nggak ada gitu. Berarti nggak usah kita tulis di sini ya, karena ya udah harganya tetap 2000 ini nggak akan berubah gitu ya. Tulis if aja berarti. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi nih? Udah gini doang berarti yang tiket.
Ya, yang tiket nomor cuma gini doang, berarti langsung kita return aja. Return harga berarti ya. Sip. Oke. Kemudian untuk yang kedua, dapat harga total. Menanyakan jika pengguna ingin membeli tiket sampai off dimasukkan. Jika yang memanggil dapat harga tiket dan mencetak harga tiket final. Jika off dimasukkan mencetak harga yang harus dibayar untuk semua tiket. Oke, gampang harusnya. Ini returnnya bukan di sini ya, harusnya di dalam dev-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Terus satu lagi yaitu dev. Oh, udah ada nih nama ini ya guys, nama fungsinya. Sorry ya. Harusnya ini nama fungsinya bukan tiket doang begini. Nah, baru yang ini dapat harga total. Ini nggak perlu ada parameternya ya, karena kita cuma panggil aja nanti. Oke, baru kita tulis di sini. Nah, ini harus kita sandingkan dengan yang sebelumnya ya, yang apa namanya, yang di ke-9 ini, karena kita belum tahu programnya seperti apa. Kita cek dulu programnya. Nah, ini ya. Pertama, maukah kamu mengikuti World Cup sepak bola? Nah, jika ya, maka kita akan memanggil si ini tadi, si dapat harga total ini dengan memanggil si dapat harga tiket juga, seperti itu ya. Jadi dia nested. Nah, kalau iya, maka kita akan panggil si dapat harga total tadi ya. Nah, isinya ini nih. Kita kasih isi yaitu berupa while ya. Jika dia membeli tiket, maka kita suruh isi nomor pesanan. Kalau misalnya nomor pesanannya itu kelipatan 100 gitu ya, maka harga tiket kalau misalnya tidak kelipatan 100, maka harga tiketnya normal yaitu 2000. Tapi kalau misalnya kelipatan 100 ya, maka harga tiketnya itu berkurang 20%. Gitu. Terus kalau kita isi off, maka total dari semua ini 2000 tambah 1600 ini akan ditotalkan seperti itu, akan dijumlahkan gitu ya. Oke, berarti itu yang perlu kita lakukan di modul yang sebelumnya tadi ya. Pertama yaitu tulis dulu yang input membeli tiketnya. Berarti tulis di sini. Oke, wait. Beli gitu ya. Beli sama dengan input apa tadi tulisannya? Membeli tiket off keluar. Nah, begini ya. Kalau udah, tulis while gitu ya. While beli tidak sama dengan apa tadi? Off ya. Off apa stop? Off, oke. Tidak sama dengan off. Oh ya, ada di sini tadi ya. sorry. Nah, maka di sini kita langsung masukin gitu ya. Pertama kita masuk ke input nomor pesanan dulu. Berarti tulis di sini no gitu ya. Nomor tuh no aja. No sama dengan integer input. Harus pakai integer karena kita mau dulu nanti setelahnya. Nomor pesanan. Sip. Kemudian setelah itu apa lagi? Oh, baru kita panggil ya si harganya itu. Berarti tulis harga sama dengan dapat harga tiket dengan parameter yaitu si nomor tadi. Nah, gitu ya. Lalu berarti sini sebelum kita sebelum kita inputkan si belinya harus kasih total dulu karena kita mau menghitung total dari keseluruhan harga nanti di akhir gitu ya. B total sama dengan 0 dulu. Terus di sini harga sama dengan dapat harga tiket sesuai nomornya. Baru terakhir total itu akan kita tambahkan dengan si harga yang baru dimasukkan seperti itu. Dah. Ini dong harusnya ya. Kalau udah berarti terakhir kita panggil lagi si pertanyaannya supaya dia melooping terus-terusan gitu ya, nggak berhenti. Dah, gini kan harusnya ya. Oh, harus ngeprint dulu nih harga tiket sekian. Berarti di sini. Nah, print harga tiket, habis itu kasih koma ya, baru masukin si harga yang baru kita generate tadi di sini. Gitu. Berarti yang ini pasti selalu akan tergantung dengan fungsi yang ini. Gitu ya. Sip. Dah, gitu aja. Ini modulnya harus ada jadi. Kita coba. Oh, jangan dulu, bentar dulu. Ini harus kita masukin juga nih. Yang ngasih yang harus dibayar ini. Karena kalau kita masukin di sini nanti susah manggilnya. Tapi nggak apa sih. Bisa juga. Jadi ini kita simpan dulu aja. Simpan, tulis penjualan tiket. Nah, gitu ya. Oke. Sip.
Nah, sekarang kita fokus ke yang bagian ke-9 ya, berarti di sini. Tapi karena ini tadi belum ke refresh, kita refresh dulu. Oke, sip. Sekarang kita isikan si ininya ya, programnya. Pertama yaitu adalah apa? Tiket misalnya. Tiket sama dengan maukah kamu mengikuti World Cup sepak bola gitu. Berarti kasih input. Maukah kamu mengikuti World Cup sepak bola? Iya atau tidak? Nah, gitu ya. Kalau jawabannya ya, berarti tulisnya itu adalah if gitu ya. If tiket sama dengan ya, maka yang kita lakukan adalah, nah kita panggil si modulnya. Oh, tapi sebelumnya kita belum impor modulnya, sorry. From apa tadi namanya? Penjualan tiket ya. Import bintang. Karena kita akan impor semuanya. If tiket sama dengan ya tadi ya, maka kita akan tulis pemanggilan modul untuk dapat harga total ini. Tapi sebelumnya langsung kita kasih aja nggak sih yang harus dibayarnya ini, ya nggak sih? Jadi kan ini kan udah hasil akhirnya itu adalah return dari hasilnya, iya dari hasil total harganya, nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya bener, ini sorry belinya bukan di sini tapi di atas ini. Nah di dalam while-nya ya. Kemudian pas keluar, baru kita return total. Nah seperti ini. Oke ini harusnya ya kita coba run lagi aman, kita save ulang. Oke sip. Berarti kita tulis di sini ya, print yang harus dibayar bla bla bla. Yang harus dibayar set set set. Nah baru kita panggil si fungsinya tadi, yaitu dapat harga total. Nah begini bro, udah ini doang kan ya. Coba kita run. Oke, bisa kita isi ya. Nah kita diminta membeli tiket atau enggak gitu, misal kita isi ya gitu ya. Nah nomor pesan kita tadi ya, misal nggak kelipatan 100, misal 199. Nah maka harga tiket kita normal yaitu 2.000 gitu ya. Nah kita mau beli tiket lagi, kita isi ya lagi. Nomor pesan kita misal sekarang 200 ya kan, karena 200 ini adalah kelipatan 100 ya, berarti nanti dia set, nah berkurang 20% gitu ya, di 1600. Nah kalau misalnya kita tekan off, artinya semua dijumlahin 2000 tambah 1600 sama dengan 3600. Oke, aman berarti ya, easy peasy. Oke silahkan dicentang, habis itu dilanjut lagi seperti itu. Oh oke deh, easy sekali. Ini kita close lagi aja. Lanjut. Oke, sekarang kita ke soal bonus. Nah, di sini kita punya modul baru ya guys ya. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai modul time ya, waktu, dan juga modul random ya, untuk mengacak suatu angka. Sekarang kita ada modul baru yaitu turtle ya, kura-kura. Ini adalah modul untuk menggambar teman-teman ya. Kita akan belajar ini nanti di pertemuan berikutnya. Sekarang ini hanya perkenalannya aja. From turtle import bintang. Nah, kita punya kalau di sini ya. Di sini kita ada setidaknya 3 fungsi yang kita panggil ya. Pertama pen size ya, yaitu ukuran penanya. Dengan ini ukuran di sini maksudnya adalah si radius harusnya sih radius ya. Radius dari ukuran pena kita. Kemudian color itu warna, ya kan? Misal kita mau pink berarti pink, misal kita mau orange berarti orange, yellow dan seterusnya. Circle artinya dia akan membuat lingkaran dengan radius 50 satuan ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita run hasilnya seperti ini. Tuh ya. Keren ya. Ya kita bisa membuat gambar menggunakan modul turtle ini guys. Ya, buat lingkaran, buat bentuk apapun gitu ya, dengan warna yang berbeda-beda, dengan ukuran yang berbeda-beda. Kalau kita ubah misal red, bisa juga gitu ya. Kemudian yang ini pen size-nya misal kita buat 5, terus circle-nya jangan 50, misal 70 gitu ya, semakin besar. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, gitu ya. Tuh untuk yang lain, yang orange, yellow sama lime dia tetap sama di 50. Ya, yang 70 itu adalah yang pertama yang red ya, dia lebih besar jadinya. Gitu. Pen size-nya juga lebih tipis jadinya sekarang ya. Kita reset aja.
Udah, yang penting kita cuma lihat itu aja, habis itu langsung kita centang, habis itu kita lanjut, ya, nggak perlu diubah-ubah, oke? Itu kalau misalnya mau dites-tes aja, seperti itu. Nah, baru kita jawab pertanyaannya di sini. Tandai pernyataan yang benar tentang program sebelumnya. Oke, ini multiple choice. Program menggambar lingkaran berlawanan arah jarum jam. Betul ya, tadi kita lihat dia berlawanan arah jarum jam ya kan? Berarti kita centang. Program menggunakan fungsi untuk bekerja dengan grafik dari modul Turtle. Betul ya, ada fungsi tadi banyak, ada lingkar, ada circle, ada pen size gitu ya, ada juga color dan seterusnya. Itulah fungsi semua. Berarti betul ya. Kita centang. Program menggambar lingkaran dengan radius 50 pixel. Betul juga tadi ya, kita udah set 50 ya kan? Kita cek di sebelumnya. Kemudian program menggunakan warna berbeda, betul juga ya, macam-macam tadi. Program menggambar lingkaran dengan radius 10. Nah, ini salah. 10 itu adalah pen size-nya ya. Ukuran penanya, jadi bukan radius lingkaran yang kita buat. Kemudian, program menggambar lingkaran searah jarum jam. Ini salah juga, yang benar adalah berlawanan. Udah. Udah beres bagian 1 yang sangat banyak ini. Ya, gitu ya guys ya. Kemudian kita langsung lanjut aja ke yang ketiga di sini ya. Kalau yang kedua tadi kan isinya cuman apa ya, istilahnya kayak pengenalan bagaimana cara membuat modul proyeknya ya. Dan kita kemarin udah buat jadi udah aman. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke bonus yang ketiga. Ini cuman 3 soal ya kan. Langsung kita gaskan nomor 1. Pilih semua program yang tidak memiliki masalah. Di sini kita ada modul school dengan fungsi yang pertama cetak pelajaran, isinya benar-benar cuma print mata pelajaran doang ya. Print bahasa Inggris, print literatur, print matematika gitu. Kita punya fungsi kedua yaitu hubungi sekolah, isinya juga print doang. Yang pertama adalah print kepala sekolah, lalu print nomor teleponnya. Terakhir yaitu fungsi untuk bayar makanan dengan parameter yaitu berapa hari kita makannya. Berarti terakhir tinggal kita return doang ya, untuk perkalian antara hari dengan 150. Jadi satu hari itu biaya makannya itu 150 gitu. Oke, yang benar itu yang mana aja? Pertama, from school import cetak pelajaran. From school ya. School itu adalah modulnya ini. Import cetak pelajaran. Oke, ada ya di sini ya. Terakhir kita panggil cetak pelajarannya. Oke, ini benar. Kemudian import school. Nah, kalau misalnya kita import nama modulnya doang mentah-mentah, artinya kita harus menyertakan nama modulnya sebelum di method ke fungsinya. Import school, uang sama dengan school, titik bayar makanan, dalam kurung, yaitu parameternya 7, artinya 7 hari makan. Lalu kita print si variabelnya, berarti benar ya, aman ya. Dia udah ada parameter, udah aman berarti, dan penulisannya benar, kita centang. Lanjut, import school from, nah ini salah nih ya, harusnya from school import bintang. Ya, ini udah pasti salah, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Terakhir, from school import bintang, print pelajaran mendalam, baru kita panggil si cetak pelajaran. Oke, benar, karena ini dia pakai bintang ya. Jadi di sini karena pakai bintang, dia udah masuk semuanya, nggak perlu ditulis lagi nama modulnya seperti ini. Cetak pelajaran. Oke, detail kontak, hubungi sekolah, udah benar juga ya. Kita panggil si hubungi sekolah. Terakhir, print bayar makan setiap minggu. Habis itu kita koma di sini ya, masukin si kita panggil fungsi bayar makanan yang ini dengan parameter itu 7. Udah benar berarti ini ya. Sip. Oke, lanjut. Nah, di sini kita disuruh untuk menulis modul, tapi kayak modul yang panjang ya, karena ini cukup panjang kalau kita lihat di sini. Oke, kita coba mulai dari awal aja. Sip. Nah, di sini intinya modul harus mengandung fungsi menghitung skor untuk pertandingan sepak bola. Fungsi harus menerima. Nah, ini kan berarti kayaknya cuma satu fungsi doang dalam satu modul. Agak aneh teman ya, udah nggak apa-apa. Fungsi harus pertama menerima nama kedua tim sebagai parameter, dan kedua membaca nama tim dan mencetak gol sampai stop dimasukkan. Berarti kayak gini contohnya ya. Masukin tim pertama, masukin tim kedua ya kan. Ini akan kita letakkan nanti aja di program utama. Nah, ini adalah program fungsi kita ya, atau modul kita. Setelah pertandingan dimulai ini, siapa yang mencetak gol gitu ya. Misal isinya itu adalah yang tim 1 atau tim 2 gitu ya. Udah habis itu disimpan ya kan. Jadi 1-0 dan seterusnya. Dan seterusnya kita terus ditanya siapa yang mencetak gol sampai kita isikan off. Ini harusnya bukan off ya, karena kalau off itu kalau selain daripada tim yang disebut, berarti dia akan menuliskan tim tersebut tidak ada. Berarti harus kita kasih kondisi juga nanti, gitu ya. Oke, siapa mencetak gol terakhir, baru kita stop, gitu ya. Nah, ini baru kata kunci yang betul untuk men-stop si programnya. Baru terakhir dimunculkan deh si ininya ya, hasilnya. Pertandingan, kasih di sini nama tim pertama, nama tim kedua, baru hasilnya berapa ya, berdasarkan skor yang udah kita kumpulkan tadi, baru di sini adalah hasil, apakah seri, apakah
menang yang tim 1 atau menang tim 2. Contohnya seperti ini ya. Kalau seri berarti kasih skor habis itu seri. Kalau misalnya menang salah satu berarti kasih skornya baru tulis tim 1 menang atau tim 2 menang seperti itu. Oke, cukup easy. Berarti fokus kita ke setelah pertandingan dimulai ini aja ya. Oke, dan di sini dibilang fungsi harus menerima nama kedua tim sebagai parameter. Berarti parameter kita ada dua, yaitu tim 1 dan tim 2 seperti itu ya. Oke, langsung tulis di sini berarti def apa nih? Misal skor gitu, boleh deh. Def skor, habis itu kita tulis di sini parameternya tim 1 dan tim 2. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita kasih goal gitu ya. Goal sama dengan input siapa yang mencetak gol. Nah, seperti ini kan. Baru kita tulis di sini stop, itu tandanya keluar. Baru kita kasih while goal itu tidak sama dengan stop. Maka yang terjadi adalah kita tanyakan siapa yang mencetak gol, begitu ya. Kita tanya setelah ditanyakan siapa yang mencetak gol, kalau misalnya kita isikan tim 1 berarti if gitu ya. Nah, if goal, nah itu sama dengan yang kita isikan, yaitu misal tim 1. Maka yang terjadi adalah, oke, sebelumnya berarti harus kita masukin dulu di sini deklarasi skor tim 1 dan skor tim 2 dengan awal sama dengan 0 gitu ya. Terus di sini berarti skor 1 lah katakanlah untuk tim 1, 0, kemudian skor 2 untuk tim 2. 0 juga. Nah, baru setelah if goal sama dengan tim 1, maka skor 1 itu kita tambahkan dengan 1. Gitu deh. Kemudian elif goal itu sama dengan tim 2, maka skor 2 itu kita tambah sama dengan 1. Gitu ya. Menyesuaikan nanti. Oke, ada else-nya. Jangan lupa, kalau kita isinya selain daripada nama tim 1 atau tim 2, otomatis biar presisi dan akurat ya. Misal nggak diisi kapital pun tetap jalan, berarti kita kasih lower aja di sini. Nah, seperti ini. Ya. Tunggu dulu. Otomatis nggak bisa dong. Oh, jangan di lower, guys. Nggak, jangan lower. Memang harus pas ya. Kalau misalnya di kapital, berarti harus kita isi kapital juga gitu. Kalau mau dari awal kita lower seperti itu ya. Nggak usah di lower berarti. Biarin aja. Oke, lanjut else. Berarti else itu adalah yang tadi. Kalau misalnya kita isikan selain tim 1 dan tim 2 ya. Nah, misalnya kita isi off ya, harusnya bukan over tapi stop gitu kan. Tim tersebut tidak ada gitu. Berarti tulis print. Tim tersebut tidak ada. Sip. Udah deh, lanjut lagi. Selanjutnya ngapain gitu kan? Kalau udah berarti kita lanjut ke menanyakan lagi si goalnya ini sampai diisikan stop. Nah, kalau udah diisi stop baru kita keluar gitu ya. Keluar langsung ke sini pertandingan hasil ya. Berarti tulis aja di sini. Nah, karena tadi hasilnya itu kita berbeda-beda ya. Di sini ada yang seri, ada yang menang tim 1, ada yang menang tim 2. Berarti kita harus kasih kondisi, lalu kondisi di setiap kondisi itu kita print sepanjang si kata-kata ini gitu ya. Tulis berarti pertama if dulu gitu. Berarti jika skor 1 hasilnya itu dia lebih dari skor 2, nah gitu ya. Berarti ini kan tandanya tim 1 yang menang gitu ya. Berarti langsung kita print. Ini langsung kita print yang ini pertandingan. Masukin nama tim 1, masukin nama tim 2 ya, dengan dibatasi dengan dash di sini, koma, hasil sekian-sekian seri atau dan lain-lain seperti lah ya. Berarti tulis di sini, kita kasih aja pakai F biar gampang isinya nanti. Pertandingan antara tim 1 kasih dash di sini, habis itu tim 2 gitu kan. Terus kasih koma nggak sih? Ya, koma baru hasil titik 2.
hasil, berarti kita kasih skor 1 yaitu ya skor 1 kasih titik 2 skor 2. Nah, gini ya. Setelah itu apa lagi? Koma lagi ya. Untuk menentukan siapa yang menang gitu. Hasil bla bla bla, habis itu antara seri atau siapa menang gitu ya. Nah, kalau misalnya karena ini yang skor karena tim satu yang menang, berarti kita tulis berarti tim satu menang gitu ya. Tim satu menang. Nah, gini maksudnya. Oke, lanjut ke Elif. Elif skor 2 sekarang yang lebih dari skor 1. Maka kita print yang sama. Namun kita ganti sekarang jadi tim 2 gitu. Terakhir ya harus ada else juga karena kalau seri gimana gitu kan. Else berarti kan saya cuma seri nih. Kalau nggak skor 1 lebih dari skor 2 atau skor 2 lebih dari skor 1 ya berarti sama dengan gitu ya. Berarti kita print sama seperti sebelumnya berarti. Kayak gini juga, tapi di akhir ini langsung kita tulis seri. Udah gitu guys. Cukup panjang ya ini ya. Untuk apa namanya? Untuk fungsinya ya. Tapi oke nggak apa-apa. Satu fungsi sepanjang ini ya. Kita simpan dulu aja. Skor sepak bola ya. Atau terserah teman-teman isinya apa. Sepak bola. Oke. Nah, terakhir kita lanjut ke tingkat berikutnya. Di sini baru kita tinggal import ya. Baru kita masukin tim 1 tim 2-nya. Baru kita udah kita panggil si fungsi tadi gitu. Berarti from ya kan. Kita masukin si nama modul yang tadi barusan kita bikin yaitu skor sepak bola import bintang. Meskipun cuma satu sih, cuma satu doang ya fungsinya ya. Berarti ya udahlah kita import si fungsinya aja, itu fungsi skor ya. Kok skor sepak bola sih? Nah, apakah betul skor? Bener ya, skor ya nama fungsinya ya. Oke. Lanjut, kalau mau tulis bintang juga nggak masalah sih ya, aman pokoknya. Oke, baru kita di sini masukin nama tim pertama siapa, nama tim kedua siapa, gitu ya. Terus di sini tim 1 sama dengan input nama tim pertama. Oke, kemudian kita copy aja, guys. Ini buat tim keduanya. Terus di sini berarti tim 2. Baru kemudian kita print pertandingan mulai gitu ya, seperti yang ada di sini. Tuh. Baru terakhir kita panggil si fungsi skornya dengan parameter yaitu tim 1 dan tim 2. Udah gini doang, guys. Easy bing bing. Nama tim pertama misal singkat aja lah ya, A gitu. Nama tim kedua B gitu ya. Pertandingan mulai siapa mencetak gol. Misalnya yang pertama A, yang kedua A, yang ketiga A, terus yang keempat baru B. Berarti kan ini A yang menang ya. Habis itu kita off. Oke. Oh sorry, bukan off, stop. Nah, pertandingan AB hasil 3-1 A menang gitu ya. Kalau misalnya kita bikin B yang menang gitu ya. Gak usah kapital deh, gini aja. Misal A cuma 1, B-nya 2 kali gitu ya. Habis itu kita stop. Set, hasil 1-2 B menang gitu. Kalau misalnya seri, ya udah berarti kita samakan gitu ya. A dan B lagi. Oke, A B B. Nah, besok kita stop. Pertandingan hasil 2-2 seri. Yeay, beres guys. Tinggal kita centang habis itu lanjut. Udah deh. Selesai. Dan ini untuk teori untuk membuat modul ya. Untuk kalau teman-teman lupa gimana cara bikin modul ya kan, silahkan dibaca di sini ya. Pertama intinya semudah ini, kita tinggal bikin aja fungsi yang teman-teman mau bikin gitu ya. Kemudian di sini bisa kita bikin program utamanya dengan mengimpor si modul kita tadi seperti itu. Itu ya. Oke, itu aja untuk materi kita kali ini ya terkait dengan pembahasan soal di platform ya kan. Ya cukup panjang tapi sebenarnya easy ya, nggak easy juga cuman lumayan lah ya untuk melatih teman-teman semua dalam membuat modul dan dalam coding di Python seperti itu. Oke, itu aja guys ya untuk materi kita kali ini. Thank you for watching ya kan, sampai jumpa di materi kita yang berikutnya. Thank you guys.